Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita lanjut bahas video berikutnya deh ya. Kita lanjut bahas soal berikutnya. Nah, di soal nomor 8 itu dia kasih sebuah tabel. Di dalam tabel itu ada titik dan ada koordinat. Jadi titik A itu koordinatnya P, -1. Titik B itu koordinatnya -2,7. Titik C itu koordinatnya 1,11. Terus dia bilang, tabel di atas menunjukkan koordinat titik A, B, dan C yang terletak pada satu garis lurus. Maka nilai P adalah berapa? Nah, pertama kita lihat, kalau garis lurus itu 2 titik aja udah dapat sebenarnya. Nah, jadi kita bisa cari dulu persamaan garis lurus yang dia maksud dengan menggunakan titik B dan titik C. Kenapa nggak titik A, Kak? Karena titik A masih ada angka yang belum diketahui, yaitu P ini tadi. Karena P ini dicari, nah maka kita bisa pakai titik B dan titik C dulu. Titik B -2,7, titik C 1,11. Persamaan garis lurus yang melalui 2 titik. Persamaannya adalah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Ini boleh terbalik, mau X-nya di sini atau Y-nya di sini sama aja. Kita masukkan dulu. Pertama kakak tandain dulu ya. Ini X1, ini Y1, X2, ini Y2-nya. X1, Y1-nya 7, berarti Y dikurang 7 per Y2-nya 11, Y1-nya 7, jadi 11 dikurang 7. X dikurang X1, X1-nya -2 per 1 dikurang -2. Kemudian disederhanakan, Y dikurang 7 per 11 kurang 7 itu 4 ya. Sama dengan negatif ketemu negatif jadi positif, ini juga jadi positif. Terus Y dikurang 7 per 4 sama dengan X tambah 2 per 1 tambah 2, 3. Terus kita kali silang, Y dikurang 7 dikali 3, X tambah 2 dikali 4. Maka dia menjadi 3 kali dalam kurung Y dikurang 7 sama dengan 4 kali dalam kurung X tambah 2. Kemudian kita sederhanakan deh, kalikan ke dalam ya. 3 kali Y 3Y, 3 kali -7 -21, 4 kali X 4X, 4 kali 2 8. Nah, lanjut di sini. Kemudian kita jadikan sama dengan 0, berarti 4X dan 8-nya pindah semua ke sini. Jadi 3Y, 4X-nya pindah jadi -4X. Di sini ada -21, kemudian 8-nya positif pindah jadi negatif. Karena sudah pindah semua, maka sebelah sini jadi 0. Jadi 3Y dikurang 4X, utang 21, ngutang lagi 8, jadi total utangnya adalah 29. Berarti persamaan garis lurus yang dia maksud adalah 3Y dikurang 4X dikurang 29 sama dengan 0. Tapi yang dia tanyakan bukan persamaannya, yang dia tanyakan adalah nilai P-nya. Nilai P dari koordinat titik A, P, -1. Berarti karena dia ini segaris, maka garis yang kita dapat itu tentu melalui titik A ini. Maka kita tuliskan titik A-nya, P, -1. Ini X-nya, ini Y-nya. Karena Y-nya yang diketahui punya angka, maka kita masukkan Y sama dengan -1 ini ke dalam persamaan yang kita dapat. Jadi 3Y dikurang 4X dikurang 29 sama dengan 0. Y-nya kita ganti -1, jadi 3 kali -1 dikali 4X dikurang 29 sama dengan 0. 3 kali -1, -3. Kemudian
selain X kita pindahkan ke sebelah sini. Jadi angkanya ini kita pindahkan ke sini. Maka negatif 29 pindah jadi positif 29. Negatif 3 pindah jadi positif 3. Jadi negatif 4X sama dengan 29 tambah 3, 32. X sama dengan 32 dibagi negatif 4. X sama dengan negatif berapa? 32 bagi 4, 8. Maka yang dia maksud X ini tadi kan P, Dek. Berarti kita udah dapat X-nya, berarti X sama dengan P berapa? Negatif 8. Maka nilai P yang dia cari adalah negatif 8. Maka koordinat titik A yang dia maksud itu adalah negatif 8, negatif 1. Tapi yang ditanyakan itu adalah nilai P-nya. Seperti itu. Kemudian soal selanjutnya. Nomor 9. Garis K tegak lurus dengan garis 6Y dikurang 8X sama dengan 7. Maka gradien garis K berapa? Nah, tegak lurus, ingat rumus gradiennya M2 sama dengan negatif 1 per M1. Lagian tegak lurus, sejajar, dan berpotongan, berimpit itu mesti lihat gradiennya. Kita cari dulu gradiennya. 6Y dikurang 8X sama dengan 7. Maka 6Y sama dengan 8X nya pindah jadi positif. Y sama dengan 8 per 6X tambah 7 per 6. 8 per 6 bisa disederhanakan, sama-sama bagi 2. 8 bagi 2, 4. Terus itu 6 bagi 2, 3. Maka gradiennya adalah 4 per 3. Atau pecahan campurannya berapa? 1 per 3. Kemudian dia bilang tegak lurus, Dek. Tegak lurus itu berarti kita lihat aja dari sini ya. Nih. Tegak lurus itu pasti kebalikan. Tegak lurus mesti berkebalikan. Tanpa rumus kita bisa berkebalikan. Tanpa rumus, kalau rumus kan rumusnya tuh berarti negatif 1 per M1. Nanti M-nya ini masukkan ke sini, hasilnya berapa. Tapi dengan konsep tegak lurus sama dengan berkebalikan itu kita udah langsung dapat. Ini kan M1-nya 4 per 3. Berarti kalau berkebalikan ya udah kita balik aja. 3-nya di atas, 4-nya di bawah. 3 per 4. Kemudian karena berkebalikan, kalau di sini positif berarti ini negatif. Maka yang dia maksud gradien garis K adalah negatif 3 per 4. Itu. Kemudian soal berikutnya. Nomor 10. Pada garis dengan persamaan Y sama dengan negatif 5X tambah 9, gradien dan titik potong dengan sumbu Y berturut-turut adalah berapa? Oke, berarti kita disuruh nyari gradiennya dan nyari titik potong terhadap sumbu Y-nya. Nah, kita tulis dulu persamaannya. Y sama dengan negatif 5X tambah 9. Gradien itu kan ini udah jadi Y sama dengan gitu kan, Dek. Berarti kan udah nggak ada yang bisa dipindahkan. Nah, kalau udah bentuknya kayak gini, gradien itu angka yang depan X. Angka depan X-nya berapa nih? Negatif 5. Berarti gradiennya adalah negatif 5. Selesai. Tinggal kita cari titik potong dengan sumbu Y. Nah, tipot dengan sumbu Y itu X-nya harus 0. X-nya harus dijadikan 0. Jadi kalau misalnya dia cari titik potong dengan sumbu X, berarti nanti di sini Y-nya sama dengan 0. Tapi karena di soal ini Y-nya dia minta titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya kita ganti 0. Nah, di sini kita tulis lagi Y sama dengan negatif 5X tambah 9. X-nya diganti 0, berarti Y sama dengan negatif 5 kali 0 tambah 9. Negatif 5 kali 0 kan 0 ya. 0 tambah 9 tetap 9. Berarti tipotnya berapa? Tipot dengan sumbu Y.
Kita dapatnya berapa? 0,9. Nah, maka dia minta gradien dan titik potong terhadap sumbu Y berturut-turut. Berturut-turut tuh artinya nggak boleh terbalik. Kalau dia bilang gradien, berarti gradien duluan. Jadi gradiennya negatif 5 dan titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,9. Seperti itu. Kemudian nomor 11. Persamaan garis yang mempunyai gradien negatif 3. Nih, berarti M-nya diketahui negatif 3. Dan melalui titik 0,6. Oke, berarti ini gradiennya. Titik ini berarti X1. Ini Y1. Maka persamaan garis lurus yang memiliki gradien dan melalui satu titik adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Tinggal masukkan Y1-nya 6, M-nya negatif 3, X1-nya 0. Y dikurang 6 sama dengan negatif 3, X dikurang 0 tetap X. Kemudian negatif 6-nya kita pindahkan ke sini. Jadi Y sama dengan negatif 3X, negatif 6-nya pindah jadi positif 6. Atau kalau yang sebelah sini mau dipindahkan ke sini juga bisa. Jadi Y negatif 3X-nya pindah ke sini jadi positif 3X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, yang ini boleh, yang ini boleh, terserah. Lihat di ABCD-nya tersedia yang mana. Yang pasti persamaan garis yang memiliki gradien negatif 3 dan melalui titik 0,6 itu adalah Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Atau mau ditulis Y tambah 3X dikurang 6 juga boleh. Oke, silahkan dicatat kembali dengan rapi, dan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Kalau ada yang masih kurang ngerti nanti kakak jelaskan kembali. Oke, kakak akhiri dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.